Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Tuntun Aryadi Sukanta dalam Kultur Akuntansi, yang mana kita masih membahas arus kas, ya, arus kas, karena kita masuk sesi ketiga. Oke, pada sesi ketiga ini yang saya akan bahas adalah arus kas metode tidak langsung pada aktivitas operasional atau aktivitas operasi. Di situ dulu, karena di sini pembahasannya akan cukup panjang juga. Oke, dasar-dasar tentang laporan keuangan sudah diberikan, dan jenis-jenis daripada aktivitas arus kas pun sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai fokus pada satu persatu jenis aktivitas arus kas, mulai dari aktivitas operasi. Oke, mari kita mulai. Oke, pada laporan posisi keuangan seperti kita ketahui, sebelah sini adalah aktiva dan pasiva. Yang pertama kita akan membuat persamaan akuntansinya dulu. Di sini adalah arus kas, maka yang kita akan cari adalah kasnya. Dan sisanya dari kas ini kita sebut sebagai non kas. Oke, di sini seperti kita ketahui ada liabilitas dan ekuitas. Oke. Jadi rumus ini ya, kas ditambah non kas. Oke, non kas itu artinya yang di luar kas, termasuk di sini adalah yang aset lancarnya, ya, aset lancarnya maupun yang tak lancar. Pokoknya di luar kas saja. Aset lancarnya termasuk di sini, yang non kas itu adalah piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Oke, sama dengan ya liabilitas ditambah ekuitas. Oke, karena yang kita akan cari kas saja, maka yang akan kita di sini rumusnya tetap di kas. Non kas ini harus kita pindahkan ke sisi yang lain. Maka kas sama dengan liabilitas tambah ekuitas dikurangi non kas. Oke, ini adalah persamaan akuntansi ketika kita akan mencari kas. Kemudian di sini ada ilustrasi laporan arus kasnya seperti yang sudah saya berikan. Urutan pertama di sini adalah aktivitas operasi. Kemudian ada aktivitas investasi. Dan kemudian ada terakhir aktivitas pendanaan. Dan pada akhirnya nanti kita akan dapatkan kas bersih. Nah, ketika hasil daripada kas bersih ini keluar, ya, kas bersih ini keluar hasilnya. Kas bersih ini nilainya harus sama dengan kas ini. Harus sama, ya, harus sama atau wajib sama. Jadi nanti ketika kita menghitung laporan arus kas, kita hitung semuanya, dapat hasil akhir yang berupa kas bersihnya, akurkan sama kas yang ada pada laporan posisi keuangan, ya, harus diakurkan. Kalau hasilnya sama dengan kas atau kas secara kas, maka kita membuat laporan arus kas ini sudah betul, ya. Tapi apabila hasilnya berbeda, kas bersihnya ini dengan kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan, berarti ada kemungkinan besar kita salah dalam membuat laporan arus kas ini. Letak salahnya di mana? Kita tinggal kembali pada definisi. Apa saja akun-akun apa saja yang ada di operasi, apa saja yang ada di investasi, apakah ada pendanaan? Mungkin kita salah mengelompokkannya. Yang harusnya di investasi kita masukkan ke operasi, yang harusnya di operasi kita masukin ke pendanaan, dan lain sebagainya. Artinya ada kesalahan dalam pengelompokan aktivitas. Itu ada kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kita salah menempatkan kenaikan atau penurunan kas. Misalnya sudah betul akun itu masuk pada aktivitas operasi, tapi seharusnya dia adalah penurunan, tapi dibikinnya atau dicatatnya pada kenaikan, gitu ya. Nah, kalau menemukan
hasil akhir atau kas bersih ini tidak sama dengan kas secara kas peraturan keuangan, itu mau nggak mau kita cari lagi letak salahnya di mana dan kita harus membetulkan kembali laporan arus kasnya. Jadi simpelnya seperti itu. Pastikan pengelompokan akun-akun itu sudah tepat sesuai dengan kelompok operasi, investasi, pendanaan, itu harus betul. Kemudian kita pun harus betul dalam menentukan apakah kas tersebut merupakan kenaikan ataupun penurunan. Ya, sesederhana itu. Oke, ini adalah ilustrasi laporan posisi keuangan ya. Ketika kita akan mulai memproses arus kas untuk bagian aktivitas operasi. Di sini sudah kita lihat semua akun-akun, ini hanya ilustrasi saja ya. Semua akun-akun ada dalam laporan posisi keuangan dan ini adalah saldo-saldo yang ada pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada data pembanding. Data pembanding antara 2006 sama 2005. Jadi dalam membuat arus kas ini harus ada data pembanding. Pembanding ini bisa antar tahun seperti ini, ya, bisa antar bulan, ya, atau bisa antar tanggal. Artinya harus ada pembanding. Kenapa harus ada pembanding? Karena kita hendak mengetahui kenaikan dan penurunan dari periode 2005 ini ke 2006. Apakah dia mengalami kenaikan ataupun penurunan? Jadi artinya untuk membuat laporan arus kas harus ada data pembanding, ya. Bisa pembandingnya antar tahun, bisa pembanding antar bulan, artinya harus ada pembanding ya untuk mengetahui kenaikan atau penurunan antara sebelumnya dengan sekarang. Oke, sekarang saya akan mulai memberikan ilustrasinya. Oke, di sini sudah ada saldo-saldonya. Kita tinggal menentukan kenaikan dan penurunan. Oke, kita lihat contoh untuk piutang usaha. Ya, untuk piutang usaha tahun 2005 65.000 dan tahun 2006 ada 74.000. Oke, ini apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Oke, di sini kita bisa mengetahui dengan mudah bahwa pada tahun 2006 dibandingkan dengan 2005 untuk piutang usaha ini mengalami kenaikan sebesar 9.000 ya. Jadi dari 2005 ke 2006 mengalami kenaikan sebesar 9.000. Oke, masuk ke persediaan ya, persediaan. Dibandingkan tahun sebelumnya apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, tahun 2005 180, tahun 2006 172. Nah, di sini seperti kita ketahui mengalami penurunan. Penurunan sebesar 8.000. Oke. Kemudian hutang usaha, apakah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya atau mengalami penurunan? Kita bisa lihat mengalami penurunan sebesar 3.200. Oke, kemudian hutang beban akrual ya, atau bahasa lain yang masih harus dibayar. Dibandingkan tahun sebelumnya apakah mengalami kenaikan penurunan? Ya, kita bisa lihat dia mengalami kenaikan sebesar 2.200. Hutang pajak penghasilan apakah mengalami kenaikan penurunan? Kita bisa lihat dia mengalami penurunan sebesar 500. Oke, terakuntansi kita tidak boleh lupa di mana terjadi penambahan, di mana terjadi pengurangan. Oke. Ini pasti sudah diberikan ketika di pengantar akuntansi. Oke, untuk sisi aktiva di sini ya, kalau di debit kreditkan ya, debit kredit, maka sisi aktiva ini penambahnya ada di sisi debit, pengurangnya ada sisi kredit. Untuk sisi pasifa kebalikannya, debit dia akan mengalami, dia adalah pengurang, dan sisi kredit dia adalah penambah. Sama pun di ekuitas, debit dia adalah pengurang, kredit dia adalah penambah. Oke, ini pun harus kita pahami karena ini sangat bermanfaat ketika kita akan menentukan posisi kenaikan dan penurunan di aktivitas operasi. Saya kasih contoh sebelah sini. Oke, di sini kas mengalami kenaikan ya. Kalau dia mengalami kenaikan artinya dia posisinya akan debit gitu ya.
Persediaan mengalami penurunan, maka kredit. Hutang, jangan lupa ini kebalikan daripada aktiva. Ketika dia turun, maka posisinya di debit. Beban akrual ya naik, maka sisi kredit. Dan hutang pajak penghasilan dia mengalami penurunan, maka debit. Di sini kita bisa ambil ya, yang debit ada 3 akun ya, ada 3 akun, dan yang kredit ada 2 akun. Oke, setelah kita menentukan debit kredit di sisi sini ya, mudahnya seperti ini. Semua yang ada pada debit ini dia sudah pasti akan berada di dalam kelompok dikurang. Semua ya, semua yang posisinya debit, maka dia akan dikurang. Dan semua di sini kredit, maka dia posisinya ditambah. Oke, sehingga kita tinggal memasukkan angka-angka ini ke dalam format arus kas. Oke, jadi inilah hasil potretan kita, tinggal kita pindahkan ke format arus kas. Jangan lupa kita harus ingat ini ada kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Oke, kelompoknya sudah kita ketahui. Semua yang debit ini maka dia masuk kelompok dikurang, sedangkan semua yang kredit dimasuk kelompok ditambah. Oke, sekarang kita masuk ke sebelah sini. Oke, urutan pertama ketika kita membuat laporan arus kas, urutan pertama itu pasti ya laba bersih. Itu sudah baku seperti itu ya, pasti laba bersih. Nah, kemudian dari mana kita dapat angka laba bersih ini? Tentunya kita harus lihat laporan laba rugi kita ya. Bila laporan hasilnya adalah laba, maka kita tulis laba ya. Bila dia hasilnya rugi, maka kita tulis rugi. Oke, pertama yang harus kita isi adalah posisi laba bersih. Dia udah pasti urutannya nomor 1, dan posisinya pasti di aktivitas operasi dan paling atas. Dan paling pertama kita isi. Sumber datanya dari mana? Sumber datanya kita ambil dari laporan laba rugi. Oke, kalau dalam buku yang referensi saya pakai di Warner Fest di pengetahuan akuntansi ini di halaman 248 ya, 248 bab 16 ya, laba bersih di situ tercatat 108.000. Oke, kemudian urutan yang kedua sekarang. Urutan kedua dan pasti posisinya mutlak ya. Pasti dia ada di aktivitas operasi dan sekarang dia pasti posisinya ditambah, yaitu beban penyusutan. Oke, sekarang sumber data kita ngambil beban penyusutan ini dari mana? Bisa macam-macam. Kita bisa lihat saldo akhir di dalam buku besar atau juga saldo akhir dalam laporan laba rugi. Di situ kan ada beban penyusutan. Oke, dalam laba rugi halaman 248 ini ya, di situ ada penyusutan sebesar 7.000. Jadi penyusutan posisinya pasti di aktivitas operasi dan dia pasti ditambah posisinya, nggak mungkin dia ada di kurang. Oke. Nah, setelah yang 1 dan 2 ini sudah kita isi ya, barulah kita akan mengisi hasil potretan yang sebelah sini ya. Oke, seperti saya tadi sampaikan, semua yang tertulis ini debit maka posisinya dikurang, dan semua yang ada di kredit maka dia ditambah. Oke, sekarang kita isi yang ditambah dulu. Pertama adalah persediaan. Persediaan apakah dia mengalami kenaikan, penurunan? Kita bisa lihat dia mengalami penurunan. Maka kita tulis di sini penurunan persediaan sebesar angka tersebut, yaitu 8.000. Kemudian apalagi yang ada kreditnya, yaitu hutang beban akrual sebesar 2.200. Kita tulis
kenaikan, ya, karena dia mengalami kenaikan beban akrual. Oke, sebesar berapa situ? Yaitu 2.200. Oke, 2.200. Nah, kemudian tidak ada lagi yang sisi kredit, hanya 2 transaksi saja, 2 akun saja. Kita tinggal jumlahkan saja ininya ya. Kita jumlahkan berapa? Itu 17.200. Oke. Kemudian total sementara laba bersih ditambah kenaikan ini yaitu 125.200. Oke. Semua sisi kredit sudah kita masukkan. Sekarang semua sisi debit kita masukkan dalam kelompok dikurang. Mulai dari yang teratas yaitu piutang usaha. Kita harus tulis dengan jelas apakah dia kenaikan atau penurunan ya, itu harus ditulis. Kalau tidak ditulis maka hasilnya tidak akan informatif tentunya. Kayak di sini piutang usaha mengalami kenaikan, maka kita tulis di sini kenaikan piutang usaha. Berapa kenaikannya? Yaitu sebesar 9.000. Oke, debit berikutnya yaitu hutang usaha. Hutang usaha mengalami penurunan, maka kita tulis penurunan. Sebesar 3.200. Dan yang terakhir adalah hutang pajak penghasilan. Ya, hutang pajak penghasilan. Oke, dia mengalami penurunan. Penurunan hutang pajak penghasilan sebesar 500. Oke. Nah, ada satu lagi yang berkaitan dengan keuntungan atau kerugian ketika kita menjual aset tetap. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan ini akan menjual aset tetapnya, ya. Ketika perusahaan menjual aset tetap, maka dia akan mengalami keuntungan ataupun kerugian, ya, keuntungan atau kerugian. Di mana kita bisa mencari keuntungan atau kerugian tersebut, itu bisa kita lihat dalam laporan rugi atau dalam buku besarnya. Gitu ya. Nah, kuncinya seperti ini. Kalau terjadi selisih untung dari hasil penjualan aset tetap, selisih untung ya, selisih untung, maka dia akan masuk kelompok kurang kalau untung. Tapi kalau dari hasil penjualan aset tetap terjadi selisih kerugian, rugi, maka dia sudah pasti masuk kelompok ditambah. Oke, dalam kasus ini, dalam laporan laba ruginya, kita bisa mendapatkan informasi bahwa terjadi penjualan tanah, ya. Dari hasil penjualan tanah ini, perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah. Nah, karena keuntungan, maka dia masuk kelompok dikurang. Oke, kita tulis ini keuntungan. Oke, penjualan tanah. Nah, untungnya berapa? Untungnya adalah sebesar 12.000. Oke, kemudian kita totalkan hasil semua yang dikurang ini, maka kita akan mendapatkan hasil 24.700. Oke, dari hasil ditambah ini kita kurangi, maka hasilnya kita akan mendapatkan 100.500 dolar. Nah, ini yang kita sebut sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, seperti itu. Rupanya dalam membuat arus kas aktivitas
aktivitas operasi ini ada dua cara sebetulnya. Yang baru sampaikan ini adalah cara yang pertama, ya. Kalau misalnya waduh pusing juga nih dengan cara yang pertama ya, maka ada cara yang kedua. Oke, mari kita simak cara yang kedua. Oke, sekarang kita masuk pada cara kedua membuat arus kas aktivitas operasi. Tadi sudah sampaikan cara pertama ya. Nah, maka sekarang ini cara kedua. Yang cara kedua rumusnya sudah ada sebetulnya, sudah tersedia di dalam buku Warnfest yang saya pakai edisi 4 di halaman 238 ya, 238 bab 16 tampilan 4 itu ada rumusnya. Oke, jadi rumus ini sebetulnya tinggal dihafal ya, tinggal dihafal dan dipraktekkan. Hasilnya itu akan tetap sama dengan cara yang pertama. Akan tetapi rumus ini karena sudah tersedia, tentu jangan digunakan sebagai contekan ketika untuk ujian ya. Jadi ini hanya digunakan untuk mempermudah kita membuat arus kas aktivitas operasi. Jadi nyaman yang mana silahkan dipilih, mau cara yang pertama atau yang cara kedua ini. Jadi ya silahkan saja. Oke, demikian kultum akuntansi yang saya berikan pada sesi ketiga ini. Setelah saya bahas tentang arus kas aktivitas operasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan keempat berikutnya, sesi keempat yang akan saya bahas adalah arus kas aktivitas investasi dan pendanaan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.